hidupku, Bapa. Selamat pagi bagi kita semua. Kasih Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang Tuhan berikan. Kami dapat menerima kesegaran dan kekuatan yang baru di pagi hari ini. Kami rindu disapa oleh firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu mendengar. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, firman Tuhan, siraman rohani pagi bagi kita diambil dari kitab Roma 8 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Dalam konteks ini, yaitu bagaimana menjadi dan masuk serta dipimpin di dalam keluarga Allah. Kekasih Kristus, kita sering menyanyikan lagu Namora Tutu Sangap Damangi. Salah satu refren akhirnya disebutkan dalam nyanyian, Anakku na doau, anakku na doau, dibain Tuhan Yesus, anakku na doau. Ya, kita adalah anaknya. Anak yang ditebus dan kemudian menjadi anak yang diadopsi. Untuk kelak menjadi pewaris kehidupan yang kekal yang sudah disediakannya bagi setiap orang yang percaya padanya. Bagaimana prosesnya sehingga kita menjadi anaknya? Jawabannya dalam nats yang kita dengarkan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ya, kita menjadi anaknya adalah oleh karena pimpinan dan tuntunan Roh Tuhan untuk berjalan dalam jalan terang Tuhan dan menikmati serta menghidupi kemerdekaan yang telah Tuhan persembahkan melalui penebusannya terhadap manusia yang percaya sehingga selamat dan menerima hidup baru dalam tuntunan Roh Kudus. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nats dalam firman Tuhan yang telah kita baca mengingatkan kita tentang gambaran hubungan baru antara orang Kristen dengan Allah. Dahulu kita yang hidup dalam keinginan daging telah dikuasai oleh kedagingan dan mati binasa oleh karena keinginan daging tersebut. Namun, penebusan yang dilakukan dalam kasih oleh Yesus Kristus telah mengangkat dan menempatkan kita dalam hubungan yang baru dengan Tuhan dan menjadi anggota keluarga Allah, Familia Dei. Proses adopsi tersebut disebut dengan patria potestas, yang menurut kebiasaan Romawi ketika anak diadopsi, maka otomatis berubahlah hak penguasaan dari anak tersebut serta segala yang mengikutinya. Sehingga disebutkan adalah sulit untuk mengadopsi anak karena menyangkut pemindahan hak hidup serta konsekuensi penerimaan hak tersebut. Rasul Paulus mengambil gambaran tersebut untuk menjelaskan tentang pengangkatan orang percaya atau orang Kristen menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Kita telah diadopsi menjadi anaknya melalui proses mansipatio atau penebusan dan dilanjutkan dengan upacara penganugerahan atau indikatio, sehingga seluruh hidup kita telah dimiliki dan dikuasai serta dikendalikan oleh Tuhan Yesus, dan seluruh hak sebagai ahli waris telah dilimpahkannya, dan bahkan seluruh utang dosa telah ditebusnya. Kita menjadi baru ketika kita menjadi anaknya. Itu dapat kita nyanyikan dalam buku yang dasar 50, Dangau Napuna Au. Artinya, kita sebagai orang percaya telah dibangkitkan pada kehidupan dan kemuliaan melalui hak yang kita peroleh. Dengan demikian, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita hidup dalam kasih-Nya dan bahkan senantiasa dihidupi oleh Roh, sehingga kita tetap jadi anak-Nya.
Kekasih Kristus, marilah hidup seturut kehendak Allah dengan senantiasa mau dan mampu dikendalikan dalam menghidupi buah-buah roh seperti tertulis dalam Galatia 5 ayat 22. Dengan senantiasa hidup menurut roh. Dengan dihidupi oleh tuntunan roh Tuhan, kita senantiasa beriman dan mempunyai pengharapan yang hidup. Senantiasa merasakan penyertaan Tuhan dan tuntunannya sehingga kita dapat mematikan keinginan dan perbuatan daging dan senantiasa mau dan mampu dibaharui oleh kuasa roh yang memampukan kita untuk senantiasa mengikut Tuhan serta diangkat dan diteguhkan oleh kuasa roh Tuhan. Untuk itu, senantiasa menghadirkan kedamaian. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Marilah hidup dan senantiasa dipimpin dan dihidupi oleh roh Allah. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ucapkan kehadirat-Mu. Di dalam tuntunan dan pimpinan roh-Mu, kami Engkau perkenankan menjadi anak-anak-Mu. Anak-anak yang Engkau tebus, anak-anak yang Engkau bayar, anak-anak yang Engkau kendalikan, sehingga di dalam penebusan-Mu kami dibaharui, kami dimenangkan, kami dimampukan, sehingga menjadi anak-anak terang. Biarlah senantiasa pimpinan roh Tuhan memampukan kami untuk hidup dalam terang. Demikian satu hari ini, dalam segala aktivitas kami, pimpin dan tuntun kami, arahkan kami, sehingga kami senantiasa hidup di dalam terang, dalam tuntunan roh-Mu. Berkatilah kami Tuhan dalam pekerjaan kami satu hari ini. Baik di apapun kegiatan kami, Tuhan memampukan kami. Berikanlah kesehatan, berikanlah kekuatan, berikanlah kemampuan. Terlebih Tuhan kepada orang-orang yang sedang sakit, Tuhanlah yang memberikan kekuatan. Yang berduka, Tuhanlah menghiburkan. Dan di dalam yang menderita, Tuhanlah memampukan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai-Mu. Amin. Kekasih Kristus, marilah kita berkarya untuk Tuhan. Tuhan memberkati setiap aktivitas dan kegiatan kita. Shalom.